Aku kalau membanten itu sibuk sendiri mengeluarkan segala unsur plastik dari persembahannya. Ya sih, plastik ada fungsinya agar nanti lungsuran atau makanan sisa persembahan dapat dimakan. Tapi sebagai teolog Hindu, saya juga mengerti bahwa benda-benda semacam plastik tidak dapat diaturkan. Itu yang membuatku heran dengan Bali. Prakteknya orang Bali itu sangat luhur dan lengkap, sulinggi atau tokoh agama banyak, doktor ilmu agama Hindu banyak. Tapi kenapa jarang sekali ada penjelasan yang memuaskan tentang plastik dalam Banten? Kalau kita perhatikan, semua unsur persembahan itu organik dan terbuat dari bahan alami. Kenapa? Bukan karena hanya persembahan itu dari zaman dulu dan mereka gunakan bahan apa adanya, tapi karena mereka mengaturkan benda-benda yang bernyawa, yang hidup, yang memiliki prana. Prana adalah oksigen, adalah kehidupan. Bunga yang mekar penuh dengan prana, lalu prana tersebut berkurang dan ia layu, dan tidak dapat dipersembahkan lagi. Daun yang hijau dan segar penuh prana, itu yang layak dipersembahkan, bukan kayak pandan zaman sekarang yang diwarnai atau janur yang diawetkan. Prana ini adalah sari dari persembahan, dan sari ini yang menjadi inti dari persembahan. Sama halnya kayak kita makan, nutrisinya yang penting. Nutrisi atau gizi dari makanan merupakan sari dari makanan kita. Prana adalah sari dari persembahan. Selain persembahan yang fresh dan hidup, persembahan yang layak adalah bahan yang dapat menghantarkan energi. Benda-benda seperti apa yang dapat menghantarkan energi? Perhatikan saja benda-benda yang dapat menghantarkan listrik seperti air, tembaga, batu-batu mineral, dan lain-lain. Mereka juga layak digunakan dalam ritual, dalam tantra sebagai pengantar dan simbol. Prana juga dapat mengantarkan energi seperti benang kapas kayak tridatu yang dipakai di lengan, atau kapas di sesajen Bali, atau contoh yang paling sempurna itu di Thailand di mana doa dan energi dialurkan melalui benang-benang putih bernama saisin. Kain, apalagi kapas murni atau sutra murni itu bahan alami yang penuh prana. Sayang sekali kain yang digunakan sekarang sebagai wastra dan alat sembahyang kebanyakannya udah ada unsur plastik. Nah, plastik itu menghambat sari tersebut. Jadi kalau ada kerupuk yang dibungkus plastik, sari dari kerupuknya terhambat juga karena bahan plastik itu mati dan tidak mengantarkan energi. Plastik itu biasanya dari minyak bumi atau gas alam, yang tentu saja dari alam tetapi lalu diproses dan dicampur dengan tambahan bahan sintesis lainnya. Minyak itu biasanya layak diaturkan. Ia penuh dengan prana sehingga dapat menjadi api, menjadi hidup. Tapi minyak bumi berbeda. Ia bukan dari lemak seperti minyak lainnya, sehingga tidak layak dikonsumsi. Semuanya terbuat dari panca mahabhuta atau 5 unsur alam. Api, bumi, air, udara, dan angkasa. Angkasa atau ether atau juga langit adalah kosong atau hampa, seperti ruang kosong di telinga yang mengantarkan suara, atau kosong di hidung dan paru-paru untuk nafas. Banten atau sajen adalah bentuk-bentuk sederhana dari panca mahabhuta ini. Kenapa? Karena menurut ajaran Hindu, seluruh ciptaan dirasuki dan terbuat oleh Tuhan. Jadi unsur yang paling simpel itu yang paling mendekati komposisi awalnya, Brahman atau Tuhan. Ibaratkan kita ingin daur ulang air. Jenis cairan apa yang paling gampang untuk didaur ulang? Kopi hitam atau soda? Tentu saja kopi, karena selain air hanya ada remah-remah biji kopi yang dilarutkan. Sedangkan soda penuh dengan tambahan gula, perisa, pewarna, sodium, dan asam. Lebih berlapis. Sama logikanya, dupa yang terbuat dari api itu sudah bentuk sederhana yang dapat terurai kembali menjadi zat Brahman, zat ketuhanan. Sedangkan plastik memiliki jauh lebih banyak lapisan-lapisan tambahan yang menghambat ia terurai balik ke panca mahabhuta dan akhirnya ke zat ketuhanan. Pada akhirnya Banten atau sesajen bukan memberikan prana kehidupan kepada jin atau dewa atau leluhur, tetapi ia menjadi wujud fisik dari Tuhan. Bunga merah mewujudkan Brahma, bunga putih atau kuning adalah Iswara, dan seterusnya. Banten itu bukan memberikan makanan, tetapi ia adalah memberikan Tuhan kembali ke Tuhan, agar kita menyadari Tuhan itu adalah semuanya dan segalanya, tidak terpisah dari kita dan semesta.